Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di video materi kalkulus boba banyak, multivariable kalkulus. Kali ini kita akan membahas vektor singgung satuan, vektor normal satuan, sama kelengkungan atau kurvatur, yaitu unit tangent vector, unit normal vector, and curvature. Okay, in the first definition we have vector t equals dr ds, with r is the vector function and t we call unit tangent vector. Right. Jadi di sini vektor t didefinisikan sebagai turunan dari r terhadap s, di mana s-nya adalah, jadi ini adalah unit tangent vector atau vektor singgung satuan. Ya. Kenapa kok didefinisikan seperti itu? Jadi di materi sebelumnya kita punya fungsi panjang busur ya, fungsi panjang busur. Ya. Dimana kita memparameterisasi t dalam bentuk yang lain, tahu kemarin. Jadi kita punya kemarin kan fungsi panjang busurnya kan st gitu ya, integral dari a sampai t ya, dari r aksen tau d tau. Kemarin kan kita punya itu ya. Jadi kita punya fungsi panjang yang awalnya kita punya panjang busur, kemudian kita dapat kita mau mencari fungsi panjang busur dari titik awal A, kalau kita punya interval dari A sampai B gitu ya, di mana T-nya ada di sana, ada di interval AB, maka fungsi panjang busur itu ditentukan oleh integral, panjang integral dari A sampai T, panjang dari R aksen tau d tau, sehingga ini akan berupa fungsi jadinya, karena batas atasnya dia dalam T gitu ya. Oke ya. Jadi kita punya awalnya kita punya itu fungsi panjang busur st sama dengan integral dari a sampai t, di mana nya titik awal dari kurva c-nya itu ya, panjang r aksen tau d tau gitu. Dari sana we have that this smooth curve of r, denote c for example, is parameterized by arc length the tangent vector, this one r prime s ya. So we have r prime s always has length 1. So this vector has length 1 always, because s is the function of arc length, right? So we have this dr ds is the unit tangent vector. Jadi panjang dari r kalau diturunkan terhadap s itu selalu 1 dimanapun s-nya gitu ya. Nah, kita mau cari kan, ini kan kalau kita punya fungsi kalau kita punya fungsi vektor itu kan bergantung pada t gitu ya. Kemudian kemarin kita parameterisasi sehingga kita punya fungsi panjang busur dalam fungsi t gitu ya. Nah, di sini dr ds-nya, jadi s-nya ini adalah fungsi panjang busur yang di sini bukan t awal lagi, tapi s yang berupa fungsi dalam t. Nah, kalau dia diturunkan terhadap s, maka panjangnya akan selalu 1. Karena panjangnya selalu 1 dan r aksen itu representasinya adalah vektor singgung, maka dia adalah vektor singgung yang panjangnya 1, menjadi vektor singgung satuan ya, menjadi vektor singgung satuan. Oke. Definisi berikutnya terkait dengan vektor normal satuan ya. Definisi
vektor normal satuan kita simbolkan vektor n gitu ya, dia sama dengan turunan dari vektor singgung satuannya tadi dt ds dibagi dengan panjangnya ya, panjang dari dt ds. Oke, nah dari mana? Oke, jadi kita punya definisi itu. Oke, jadi n nya adalah unit normal vektor ya. Oke. Oke. Karena panjang vektor t itu selalu 1 ya, maka kita punya t dot t ya, vektor t dot vektor t, kita punya panjang vektor t kuadrat ini selalu sama dengan 1 ya. Oke. Nah, jika dt ds nya ya, jika dt ds, karena t nya tadi kan dr ds ya, di atas kita punya t nya adalah dr ds, kemudian t nya ini kita turunkan lagi ke s ya. Jika itu ada, jadi turunan dt ds itu ada atau eksis, maka kita bisa menurunkan kedua ruas dari ini ya. Kita bisa menurunkan kedua ruas kanan kiri dari persamaan itu, maka kita punya t dot t sama dengan 1 gitu ya, t dot t sama dengan 1. Kita turunkan kedua ruas, maka kita punya sifat turunan pada dot produk ya. Jadi kita punya dt dot dt ds ditambah t dot dt ds kan gitu ya, sama dengan 0, turunan dari 1. Atau kita punya 2t dot dt ds sama dengan 0, t nya ini adalah vektor. Oke, atau kita punya, jika bagi kedua ruas dengan 2 ya, kita punya t dot dt ds ini sama dengan 0. Nah, kalau dot produk dari dua vektor, dt ds ini kan vektor juga, vektor turunkan turunan dari vektor kan berupa vektor, fungsi vektor. Jadi kalau kita punya dua vektor didotkan sama dengan 0, maka kedua vektor tersebut saling tegak lurus ya kan. Jadi vektor t itu tegak lurus dengan vektor dt ds. Nah, artinya dt ds ini adalah vektor normal. Jadi dia adalah vektor normal. Nah, untuk mendapatkan vektor normal satuannya kan harus dibagi dengan panjang dia, panjang dt ds, sehingga kita punya yang di definisi tadi. Jadi vektor normalnya yaitu dt ds dibagi dengan panjang dt ds. Siapa itu vektor normal? Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan arah perubahannya atau vektor singgungnya ya, vektor singgung. Jadi vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan kurva sebenarnya ya, vektor yang tegak lurus dengan kurva di suatu titik. Nah, karena kita punya vektor singgung itu menyinggung kurva, maka vektor yang tegak lurus dengan kurva itu juga merupakan vektor yang tegak lurus dengan vektor singgungnya. Nah, jadi berangkatnya dari vektor singgung. Oke, jadi kita punya n-nya atau unit normal vektornya adalah itu dt ds per panjang dt ds. Oke. Nah, berikutnya untuk kelengkungan atau kurvatur. Kita punya definisi. Jadi didefinisikan kurvatur, kita simbolkan K cantik. Dia adalah panjang dari dt ds ya. Jadi karena t-nya itu, sebentar saya. Jadi ini adalah kurvatur. Dia berupa nilai ya, berupa bilangan skalar. Kalau yang
S2 tadi kan berupa vektor ya, kalau ini berupa skalar. Jadi karena T-nya itu panjangnya selalu 1, maka turunan dari T terhadap S, yaitu dt ds, itu merepresentasikan perubahan arah pada T saja gitu ya, karena panjang T nya kan selalu 1, sehingga derivatif dari T atau dt ds itu merefleksikan perubahan arah pada arah T saja, pada arah vektor singgungnya saja. Panjangnya, jadi panjang dari dt ds itu merupakan ukuran seberapa cepat vektor singgung satuan tadi ya, T-nya, vektor singgung satuan tadi berubah ya, berubah sepanjang panjang kurvanya ya, sepanjang kurvanya. Jadi panjang itu tadi, panjang dari turunan dt ds atau ukuran seberapa cepat dia berubahnya tadi, kita sebut sebagai kurvatur atau kelengkungan ya, sehingga kita punya itu kurvatur sama dengan panjang dari dt ds, panjang dari dt ds. Oke. Nah, kalau di situ dari sini kan kita punya hubungan antara K sama N kan ya. Kalau N-nya tadi dt ds per panjang dt ds, maka hubungan antara K dan N, maka kita punya N-nya tadi kan sama dengan dt ds per K jadinya, karena panjang itu ya. Sehingga kita punya K-nya atau kurvaturnya ini sama dengan 1/n dt ds ya. Bisa kita tulis seperti itu. Atau dt ds sama dengan K kali N ya. Karena K-nya skalar, ini jadinya perkalian biasa ya. Oke, nah sekarang ini kan tadi dalam S semua. Artinya kalau dalam S berarti kita harus mencari fungsi panjang busurnya kan gitu. Nah, sekarang kalau nggak usah dicari fungsi panjang busurnya, nggak usah pakai SS-an, bagaimana Pak langsung dari T-nya tadi? Nah, oke, dari atas dulu, dari unit tangent vektornya. Oke, jadi karena di awal ya kita punya representasi dari R aksen ini adalah vektor singgung. Di awal di video sebelumnya ya kita punya itu. Ini adalah vektor singgung suatu kurva fungsi vektor ya, suatu kurva dari fungsi vektor di suatu titik T, pada suatu nilai T maksudnya, pada suatu nilai T. Maka untuk mendapatkan vektor singgung satuannya kan kita bagi dengan panjangnya ya, sehingga kita punya T itu sama dengan R aksen T dibagi panjang R aksen T ya. Jadi T dari dr ds ini ya, ini sama dengan R aksen T per R aksen panjang R aksen ya. Nah, ini sama dengan, kalau kita sama dengan yang di awal, ini adalah dr ds, di mana R-nya fungsi vektornya ya. R-nya fungsi vektor. Oke. Atau kalau kita mau cari hubungannya dari sini, dari dr ds ini ya, maka sebelum kita punya itu sebenarnya ini sudah dikasih di video sebelumnya ya. R aksen adalah vektor singgung, maka kalau dibagi dengan panjangnya dia menjadi vektor singgung satuan. Atau kalau kita mau nyari dari yang dr ds nya tadi, maka kita punya S nya tadi kan fungsi dalam T ya, karena S nya kan fungsi panjang vektor. Jadi S nya ini fungsi panjang vektor, dia fungsi dalam T, sehingga kita punya ds dt nya, ds dt ya. Nah, karena kita punya ds dt, maka kita bisa mencari dt ds nya dengan begini, 1/, dari ds dt ya. Jadi kita bisa mendapatkan bentuk itu.
dt ds sama dengan 1 per ds dt gitu ya. Nah, dari definisi sebelumnya T adalah dr ds dengan menggunakan aturan rantai ya. Kalau misalkan R nya ini fungsi dalam T kan, maka kita bisa menggunakan aturan rantai dr dt dikali dt ds. Nah, dt ds nya adalah itu, dr dt dikali dt ds nya adalah 1 per ds sorry, 1 per ds dt kan gitu jadinya ya. dr dt dikali 1 per ds dt atau sama dengan dr dt dibagi ds dt ya. Nah, karena ds dt itu sama dengan R aksen, panjang R aksen ya. Dari kalau dari bentuk ini tadi, dari bentuk ini, kemudian kita mau mencari turunan S terhadap T ya, S aksen T, maka kita punya dia sama dengan panjang R aksen T kan gitu. Dari ini diintegralkan kemudian diturunkan kan dapatnya ya dia balik lagi ke bentuk awalnya R aksen kan ya. Sehingga ds dt nya kita bisa tulis menjadi itu. Jadi ds dt nya adalah R panjang dari R aksen T. Jadi ini sama dengan dr dt per panjang dari R aksen T, di mana dr dt nya adalah R aksen per panjang R aksen. Oke, jadi bentuknya sama. Jadi kita punya vektor singgung satuannya adalah R aksen T per panjang R aksen T. Jadi kalau kita punya fungsi vektor R dalam T, maka unit tangent vektornya adalah itu, R aksen per panjang R aksen. Nah, sekarang kita ke vektor normal satuan ya. Tadi kita punya n-nya adalah dt ds per panjang dt ds ya. Kemudian kita punya t-nya adalah R aksen per panjang R aksen. Nah, sekarang kita berangkat dari yang awal. Kita punya n-nya adalah dt ds per panjang dt ds gitu ya. Kita pakai aturan rantai, maka kita punya dt dt dikali dt ds gitu ya, dibagi sama panjang dt dt dikali dt ds. Nah, sehingga kita punya D ini sama dengan dt ds dikali dt kecil ds per panjang dt dt gitu ya dikali dt ds ya, karena dt ds nya kan selalu positif kan ya, kan s nya tadi kan panjang busur ya, S nya kan panjang busur. Jadi kalau kita punya ds dt itu kan selalu positif, artinya dt ds juga selalu positif. Jadi kita bisa keluarkan dia sebagai suatu kayak skalar gitu ya perilakunya. Oke, sehingga ini kita bisa hilangkan dt ds karena nggak pernah nol kan ya, panjang busur nggak pernah nol. Jadi kita punya itu dt ds, sehingga kita punya bentuk ini dt, sehingga kita punya bentuk itu dt per panjang dt dt. Oke, ini adalah n ya, atau kalau kita mau ringkas nulisnya dt dt adalah t aksen dalam t dibagi panjang dari t aksen dalam t. Oke, jadi kita punya tadi
vektor singgung satuannya adalah R aksen per panjang R aksen T. Normal vektor satuannya adalah T aksen T dibagi panjang T aksen T ya. Oke. Oke, baru kemudian kita akan mencari oh ini saya ini aja. Saya tinggalkan untuk kalian coba sendiri ya. Silahkan kalian coba menunjukkan bahwa kurvaturnya tadi kan panjang dari dt ds ya. Panjang dari dt ds. Nah, ini sama dengan panjang dari R aksen cross R double aksen dibagi dengan panjang R aksen pangkat 3, dimana R aksennya itu dia dalam T nih ya, semuanya dalam T. Jadi R aksen itu fungsi dalam T, R double aksen fungsi dalam T ya. Sehingga kita punya berdasarkan T dan N yang sudah kita punya, T nya adalah R aksen per panjang R aksen, N nya adalah T aksen per panjang T aksen, maka kurvaturnya adalah panjang dari cross product R aksen dan R double aksen dibagi dengan panjang dari R aksen pangkat 3 ya. Panjang dari R aksen pangkat 3. Silahkan dicoba. Sekarang kita ke contoh soal. Oke. Find the T and K. Salah. Oke. At an arbitrary point on the circular helix RT equals 2 cos 3t 2 sin 3t and 8t. Oke ya. Dari sana kita punya tadi T nya adalah R aksen per panjang R aksen gitu ya. R aksennya di situ kita punya 6 negatif ya, sin 3t, 6 cos 3t, 8 gitu ya, dibagi dengan panjang itu. Panjang itu adalah akar 4 cos kuadrat gitu ya, 3t ditambah 4 sin kuadrat 3t ditambah 64t kuadrat gitu ya, panjang. Nah, 4 cos kuadrat ditambah 4 sin kuadrat kan sama dengan 4 ya, sehingga kita punya di sana negatif 6 sin 3t 6 cos 3t 8 dibagi dengan 4 plus akar ya, 4 plus 64t kuadrat. Oke, ini adalah vektor singgung satuannya T ya. Oke. Oh, salah. Ini kan R-nya ini ya, R aksen, salah. Kan yang bawah itu kan R aksen harusnya. Ya, salah. Oke. Maka kita punya, berarti R aksennya kan yang bawah itu ya, 36 kuadrat. Negatif 6 kuadrat sin kuadrat ya. Jadi 36 sin kuadrat 3t ditambah 36 cos kuadrat 3t ditambah 8 kuadrat 64 ya. Sehingga kita punya 36 sin kuadrat ditambah
36 cos kuadrat kan sama dengan 36 ya. Jadi kita punya di sini 36 plus 64 sama dengan 10 ya. Oke. Jadi T-nya adalah 1/10 negatif 6 sin 3T 6 cos 3T 8. Oke, jadi kita punya vektor singgungnya adalah itu. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari N. N-nya kita dapat dengan menurunkan T ya. Nah, T aksennya adalah sekarang ini vektor singgung satuannya. T aksennya adalah 1/10 dikali negatif 18 cos 3T 18 negatif ya sin 3T 0 ya, itu adalah T aksen. Kalau kita cari panjang T aksennya, panjang dari T aksen, maka kita punya akar 1/10 kuadrat gitu ya dikali 18 kuadrat cos kuadrat ditambah negatif 18 kuadrat sin kuadrat kan jadi 18 kuadrat karena kan cos kuadrat sama sin kuadrat 1 ya, ditambah 0. Oke. Sehingga kita punya panjangnya adalah 18/10 karena di sini 18 kuadrat, di sini 1/10 kuadrat. Kalau diakarkan jadinya kan 18/10 ya, atau sama dengan 9/5. Sehingga N-nya adalah T aksen per panjang T aksen sama dengan T aksennya adalah itu, panjang T aksen adalah ini. Jadi kita punya 1/10 itu dibagi itu jadinya kan 5/9 jadinya ya. 5/9 dikali 1/10 itu negatif 18 cos 3T negatif 18 sin 3T 0. Oke. Jadi kita punya vektor normalnya adalah itu. Bener ya? Atau kalau mau kita coret, jadinya kalau mau disederhanakan ya, 18 sama 9, 2. 10 sama 5, 2. 2 habis ya. Sama juga dengan ini, habis. Maka tinggal negatif cos 3T negatif sin 3T 0. Oke. Jadi kita punya vektor normal satuannya adalah itu. Negatif cos 3T negatif sin 3T 0. Ya. Nah, kurvaturnya dicari dari yang tadi ya. K sama dengan panjang R aksen cross R double aksen dibagi panjang R aksen pangkat 3. Saya tinggalkan untuk kalian kerjakan, silakan dicoba ya. Hasilnya enggak tahu, silakan dicoba nanti ya hasilnya. Oke, sebagai latihan saya akan berikan soal sebentar, tapi ini dulu kita rangkum dulu ya. Jadi T-nya tadi kita punya T sama dengan dr ds, kemudian N-nya adalah dt ds per panjang dt ds, kemudian kapalnya adalah panjang dt ds. Nah, yang kedua kita juga punya T sama dengan R aksen T per panjang R aksen T itu, kemudian N-nya adalah T aksen per panjang T aksen dalam T. Oke. Kemudian kapalnya adalah panjang R aksen cross R double aksen dibagi panjang R aksen pangkat 3. Oke, itu adalah formulanya ya. Cara menemukannya tadi kita sudah bahas di atas. Oke. Sebagai latihan ya, silakan tentukan T dan N-nya ya. Exercise
oh salah, bentar. Tentukan find dn n at the prescribed point. Oke. Nomor 1, fungsi vektornya adalah R aksen. T kuadrat, dimana poinnya ketika T2 ya. Kemudian nomor 2, RT sama dengan 2 cos T 2 sin T, dimana T nya sama dengan pi per 4. Nomor 3, RT sama dengan 2 cos T 2 sin T. 4T, dimana T nya 3 pi per 4. Nomor 4, RT sama dengan 2T kuadrat T pangkat 3 dimana T nya dimana dia melalui titik 2,1,3 ya, jadi titik yang dilalui adalah 213 ya, atau titik singgungnya ya. Di situ kita punya titik singgungnya adalah 213. Kemudian yang kelima, RT nya adalah E pangkat T 2E pangkat negatif T 2T ya, dimana titik singgungnya adalah 120. Oke. Sudah. Oke, itu adalah latihannya ya. Oke, sampai sini materi kita tentang vektor singgung satuan, vektor norma satuan, sama kurvatur ya. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari itu video ini ya, dan semoga diberikan kelancaran. Yang terutama adalah semoga sehat selalu ya. Saya pesan lagi, nggak bosan-bosan, tetap pakai masker kalau mau ke mana-mana, jaga jarak ya. Ingat bahwa COVID masih berkeliaran di sekitar kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.